Salam sejahtera bagi saudara-saudara semua dimanapun kita berada saat ini. Saya senang bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program ini, di mana kita akan bersama mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya, dan berdoa bersama. Mari siapkan hati dan kita memohon pertolongan Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu Bapa di surga, kami datang dengan segala kerendahan hati. Bersyukur kepadamu untuk setiap kasih dan kebaikan-Mu yang tak terbatas. Kini kami bersedia untuk kembali mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Bersabdalah kepada kami Tuhan, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 12 ayat 37-43. Mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya? Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemerintahan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Amin. Melihat dan percaya. Sebagian orang akan percaya kepada seseorang atau terjadinya suatu peristiwa bila mereka sudah bertemu, atau menyaksikan kehebatan orang itu, atau kebenaran peristiwanya. Demikian yang terjadi dengan mujizat yang Tuhan Yesus adakan. Karena melihat mujizat, beberapa orang percaya kepadanya, namun meski sudah banyak melihat, beberapa orang lainnya tetap tidak mau percaya, bahkan menolak keberadaan Yesus. Ada juga yang sekalipun percaya, namun takut dikucilkan oleh komunitasnya atau tidak lagi diterima dan dihormati, sehingga memilih untuk diam dan menyembunyikan sikap percayanya itu. Inilah sikap orang-orang yang ada di Yerusalem saat itu. Berulang kali Yesus mengundang mereka untuk percaya kepadanya. Bahkan di hari-hari terakhirnya, Ia masih mengingatkan agar orang-orang yang sudah melihat mujizat dan mendengarkan pengajarannya mau percaya. Namun mereka tetap tegar, sama seperti orang-orang Yehuda dan pada zaman Nabi Yesaya ketika sang Nabi mengajak mereka untuk bertobat dari sikap memberontak mereka kepada Tuhan. Kondisi ini juga menggenapi nubuat Yesaya. Terhadap pemberontakan manusia, Tuhan jugalah yang berdaulat atas mereka. Tuhan yang membuat telinga mereka tidak mau mendengar, mata mereka tidak mampu melihat, dan hati mereka menjadi degil. Mengerikan sekali kalau kesempatan yang Tuhan berikan itu tetap direspons dengan kedegilan hati. Maka masa anugerah Allah itu juga akan tertutup. Bila saat itu tiba, tidak ada lagi kesempatan bagi manusia untuk berbalik dari dosanya kepada Allah. Tidak ada lagi pengampunan atau pemulihan dari dosa. Saudara-saudaraku, kita sendiri tentu telah melihat dan terus-menerus merasakan kebaikan dan kasih Allah serta perbuatan-perbuatannya yang ajaib dalam hidup kita setiap hari. Semua itu adalah cara Allah memanggil kita untuk menjadi percaya kepada Yesus Kristus, anak-Nya. Selagi pintu anugerah Allah masih terbuka lebar bagi kita, selagi masih ada kesempatan untuk percaya, marilah datang merespons panggilan Tuhan itu. Ia mengasihi kita, mengasihi saudara semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau masih berkasih karunia untuk kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau memanggil kami untuk percaya kepadamu. Dan ketika kami percaya, sungguh kami boleh melihat
Betapa perbuatan-perbuatan Tuhan begitu ajaib, bahkan kasih-Mu yang sempurna untuk kami. Kiranya kami terus meresponsnya dengan iman. Terima kasih Bapa kami dalam surga, berkati semua pendengar firman-Mu saat ini dimanapun mereka berada. Dalam rupa-rupa kehidupan yang mereka jalani, tangan Tuhan menuntun, kasih Tuhan menyertai, berkat-berkat-Mu limpah, dan mereka selalu bersyukur, bersuka cita karena Engkau. Terima kasih Tuhan, kami tahu begitu banyak tantangan, bahkan pergumulan juga silih berganti dalam hidup kami. Tapi kami yakin tangan Tuhan yang membawa kemenangan terus memegang kami. Terpujilah Tuhan, ini doa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.